Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Aulia dengan NIM 2481070031 kelas PGMI 3B. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban UAS mata kuliah kajian IPA lanjut MI atau SD. Jawaban saya disampaikan secara sistematis sesuai konteks MI atau SD dan berdasarkan referensi ilmiah. Jawaban nomor 1, perbedaan keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi genetik dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Contohnya adalah berbagai varietas padi di Indonesia seperti Ciherang dan Pandanwangi. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum tahun 1996. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah. Misalnya, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan Sumatera. Sebagaimana dijelaskan oleh Campbell dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Adalah variasi lingkungan hidup seperti hutan hujan tropis, mangrove, dan savana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, ketiga tingkat keanekaragaman ini saling berkaitan. Keanekaragaman gen menjaga daya tahan spesies, keanekaragaman spesies menjaga keseimbangan ekosistem, dan keanekaragaman ekosistem menopang keberlangsungan kehidupan. Jika salah satu rusak, kelestarian ekosistem akan terganggu sesuai teori ekologi Odum tahun 1996. Jawaban nomor 2, jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan elang, sedangkan ular dimakan elang. Jika petani menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga populasi tikus menurun drastis, maka ular dan elang akan kekurangan sumber makanan. Akibatnya populasi predator ikut menurun dan keseimbangan ekosistem terganggu. Hal ini sesuai konsep keseimbangan ekosistem menurut Campbell et al. 2018. Jawaban nomor yang ketiga, evaluasi reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di Sumatera. Secara ekologis, program reboisasi belum sepenuhnya efektif karena jenis tanaman sering tidak sesuai dengan ekosistem asli, sebagaimana dilaporkan oleh KLHK tahun 2022. Secara sosial, keterlibatan masyarakat lokal masih kurang, sehingga rasa memiliki terhadap hutan rendah, menurut Suharno tahun 2020. Secara ekonomi, manfaat jangka panjang belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara kelembagaan, koordinasi antar lintas masih lemah. Rekomendasinya untuk pendidikan MI atau SD adalah memasukkan isu lingkungan lokal ke pembelajaran IPA, menggunakan proyek nyata seperti penanaman pohon sekolah dan melatih siswa berpikir kritis. Pendekatan ini sejalan dengan pendidikan berkelanjutan menurut UNESCO tahun 2017. Jawaban nomor yang 4, desain pembelajaran PBL materi alat indera. Model yang digunakan adalah problem based learning. Masalah yang diangkat misalnya, mengapa mata bisa rusak jika terlalu sering menatap layar gawai? Tahapan dimulai dari orientasi masalah, pengumpulan data tentang alat indera, diskusi fungsi, dan cara menjaga kesehatan alat indera, hingga presentasi solusi. Pembelajaran ini sesuai dengan tahap operasional konkret siswa MI menurut teori perkembangan kognitif Piaget yang dijelaskan oleh Slavin tahun 2019. Guru juga perlu mengantisipasi miskonsepsi, misalnya anggapan bahwa mata hanya berfungsi melihat terang dan gelap. Demikian jawaban UAS kajian IPA lanjut MI atau SD yang saya sampaikan berdasarkan teori dan referensi ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.